Baik teman-teman semua dan juga Bapak dosen yang terhormat, sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan saya memulainya dengan pantun. Gubernur datang mencari aspirasi, masyarakat kecil mencari solusi. Izinkan kami memulai presentasi, semoga nanti mendapat apresiasi. Saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Darniwati Halawa, dan rekan saya, Excel. Kami akan menjelaskan tentang alam dan kearifan ekologis Melayu. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan materinya, alam dan kearifan ekologis Melayu. Alam dan kearifan ekologis Melayu ini ditandai dengan hubungan harmonis antara manusia dan alam, di mana alam dipandang sebagai guru dan sumber penghidupan yang harus dijaga secara berkelanjutan. Seperti yang terdapat di dalam syair Melayu, alam luas tempat berbakti, jangan dirusak, jangan dicaci, jika dijaga elok budi, hidup sejahtera sampai ke nanti. Alam dianggap sebagai sumber kehidupan. Segala perilaku manusia harus laras dengan alam. Alam juga dijaga, dimanfaatkan secukupnya, dan diwariskan untuk generasi berikutnya. Orang Melayu menjadikan segala sesuatu yang berada dekat dengan kehidupannya sebagai marwah yang telah terpahat dalam diri. Marwah ini adalah sebuah kehormatan, harga diri, dan martabat yang sangat tinggi oleh masyarakat. Menjadi fondasi penting dalam menjaga jati diri, nilai-nilai luhur, dan reputasi sebuah negeri atau bangsa untuk menjaga keseimbangan tersebut. Orang Melayu juga menciptakan suatu ikatan dan juga menjalin hubungan harmonis dengan alam sekitar dan menjadi contoh satu di antara beberapa yang dekat dengan kehidupan. Hal ini tergambar dalam berbagai aktivitas keekonomian orang atau masyarakat Melayu. Misalnya, orang Melayu membuka ladang. Orang Melayu membuka hutan untuk berladang, namun sebelum itu ada tahap-tahap yang cukup panjang untuk dilakukan sebelum penanaman padi, atau setelah setiap tahap-tahap dilalui barulah dapat menanam padi. Lain pula dengan adat melukah ikan. Orang Melayu menggunakan jaring yang berlubang cukup besar supaya hanya ikan yang berukuran besar saja yang tertangkap. Ikan yang masih kecil dapat lepas dan tumbuh hingga dewasa. Perburuan yang dilakukan orang Melayu tidaklah selalu dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti keperluan mendesak saja atau perlihatan negeri, dan pada masa-masa yang berjarak cukup lama berburu baru boleh dilakukan. Begitu pula dengan kegiatan merambah, orang Melayu melakukan pekerjaan ini hanya sekali dalam setahun. Selanjutnya, konsep kearifan orang Melayu. Secara etimologi, kearifan bermakna bijaksana, cerdik, dan pandai dalam melakukan sesuatu atau tindakan atau perbuatan yang didasari oleh keilmuan. Kearifan orang Melayu terbentuk dari kecerdasan dan empirik, melalui dialogis dengan alam dan gagasan-gagasan yang berkembang kemudian. Bagaimanapun, agama Islam telah menjadi arus utama penempis dari pengetahuan empirik dan dialog-dialog tersebut. Islam sebagai rujukan yang dituangkan dalam adat orang Melayu, maka orang Melayu mengatur segala kearifan berkenan dengan hal itu. Kearifan orang Melayu adalah wujud dalam aturan yang berpantang apabila melanggar syarak dan mengerjakan jika dituntun wajib dalam Al-Quran dan disunahkan dalam Al-Hadis. Berkenaan dengan pantang larang dalam kehidupan orang Melayu selalu dihubungkan dengan adanya ancam larangan. Karena ada ancaman maka mereka akan pantang melarangnya. Menyangkut dengan itu, ancaman malu bagi yang melanggar pantangan dikenakan bagi orang Melayu. Orang tua-tua mengatakan, kalau malu sudah hilang, hidupnya sama dengan binatang. Dalam tunjuk ajar orang Melayu, sifat malu adalah cerminan moral. Malu berbuat kejahatan, malu melakukan perbuatan tercela, malu berkata kasar, malu menyombong,
malu menipu, malu berkhianat, malu mendurhaka, malu menjilat, malu mengambil muka, malu merampas hak orang lain, malu membunuh lingkungan, dan sebagainya. Menghindari petaka adalah cara orang Melayu untuk menjaga pantangan. Ketika melanggar pantang, larang, orang Melayu percaya akan ditimpa petaka. Dalam merusak hutan misalnya, banyak petaka yang akan timbul akibat perbuatan tersebut. Maka orang Melayu berpantang dalam merusak alam dan lingkungannya. Selanjutnya, ekologi dan proses kebudayaan. Ekologi dalam budaya Melayu adalah keterkaitan erat antara budaya dan lingkungan alam, di mana alam menjadi pusat kehidupan dan sumber daya yang dihormati dan dikelola secara lestari melalui kearifan lokal seperti sistem rotasi hutan dan penggolongan jenis tanah, serta penggunaan sungai dan laut untuk mata pencarian dan ritual. Proses kebudayaan Melayu mencerminkan harmonisnya manusia dengan alam, ditunjukkan melalui nilai-nilai gotong royong, rasa hormat terhadap alam, dan pembentukan sistem sosial serta spiritual yang sejalan dengan sumber daya alam. Ekologi ini juga dimiliki secara fisik di Riau. Ekologi fisik di Riau. Yang pertama ada hutan. Hutan merupakan satu elemen penting dalam pembentukan kebudayaan masyarakat Melayu. Selain sebagai bentuk kebesaran Sang Maha Pencipta, hutan merupakan sumber kehidupan bagi semua orang atau makhluk hidup. Sangat amat penting menjalin hubungan yang harmonis antara makhluk hidup dengan hutan. Orang Melayu melihat hutan sebagai sumber yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Hutan juga menjadi sumber penting dalam pembentukan ide tentang sistem kepercayaan, ritual, dan upacara tradisional masyarakat Melayu. Hutan juga mengandungi berbagai mitos dan legenda yang berkaitan dengan masyarakat tempatan. Setiap tempat atau kawasan dianggap istimewa. Hutan itu pasti mempunyai cerita asal-usulnya yang tersendiri dan menjadi kebanggaan masyarakat di kawasan tersebut. Yang kedua ada tanah. Tanah ini secara berkelanjutan merupakan dua istilah dengan hutan yang dimana berkaitan dengan hak dan marwah masyarakat Melayu. Jika hak dan marwah itu terganggu, maka terganggulah martabat mempunyainya. Begitu pula dengan sungai, yang adalah danau bagi masyarakat Melayu dan merupakan sarang nilai di perkampungan Melayu. Tradisi lisan hidup masyarakat Melayu sejalan dengan adanya danau, sungai. Riau tergolong ke dalam danau laktik, yaitu suatu tempat dengan genangan air yang luas atau panjang arusnya tenang dan memiliki kedalaman dan luas tertentu. Dan begitu pula rawa, tasik, selat, dan laut menjadi suatu nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun seperti menjaga hutan tanah sebagai sumber nafkah dan penandaan marwah. Tunjuk ajar Melayu tentang alam. Tanda orang memegang amanah, pantang merusak hutan dan tanah. Tanda ingat adat lembaga, laut dikungkung hutan dijaga. Tanda ingat ke hari tua, laut dijaga bumi dipelihara. Siapa sadar dirinya khalifah, terhadap alam tiada menyalah. Beramu tak merusak kayu, Berotan tak merusak hutan. bergetah tak merusak rimba, Berumah tak merusak tanah. berkebun tak merusak dusun, Berkampung
tak merusak gunung. Berladang, tak merusak padang. Tunjuk ajar Melayu karya Tenas Effendi. Selanjutnya, keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi flora dan fauna, di mana yang pertama flora yang adalah alam tumbuh-tumbuhan yang sangat erat hubungannya dengan manusia. Dalam kehidupan orang Melayu, pemeliharaan alam termasuk dalam berbagai ungkapan adat dan kebudayaan. Misalnya, pemeliharaan flora juga ada dalam karya-karya sastra Melayu. Dalam pantun Melayu, sekitar 70% kata-kata yang digunakan atau dimuat dalam sampiran pantun yang berkaitan dengan flora. Seperti contoh, pohon seduduk tumbuh melata, dipetik orang buat peneman. Jika kita bersikap terbuka, alam yang indah jadi peneman. Itulah sebagai contoh. Flora dalam hubungan Melayu terdapat dua, yaitu yang pertama, miranti. Miranti adalah pohon yang penggunaan kayu dan damarnya sebagai bahan baku utama dalam konstruksi dan perabotan tradisional, serta damar sebagai hasil sampingan yang berharga dalam kebudayaan Melayu. Pohon miranti juga menjadi bagian integral dari kehidupan dan warisan budaya masyarakat Melayu karena nilai ekonomi dan praktisnya yang tinggi. Yang kedua ada nimbung. Nimbung adalah flora penting dalam budaya Melayu, termasuk budaya Melayu Riau, karena pohon yang dikenal dengan palem rumbia ini menjadi simbol persatuan, identitas provinsi, dan penunjang kehidupan sehari-hari. Dia juga memiliki manfaat, yaitu manfaatnya meliputi bahan bangunan, atap rumah, anyaman, hingga bunga dan umbutnya yang bisa dikonsumsi. Yang kedua ada fauna. Fauna dalam budaya Melayu diwakili dalam berbagai bentuk, seperti burung sirindit Melayu sebagai maskot Riau yang melambangkan kebijaksanaan dan keindahan. Begitu juga dengan motif batik yang menggambarkan ikan dan burung sebagai simbol kebebasan dan keseimbangan, serta hewan-hewan lain seperti ular, harimau, gajah yang adalah raja hutan, elang, dan lain sebagainya yang memiliki maknanya tersendiri dalam budaya Melayu, yang sering kali menjadi inspirasi untuk motif dan cerita rakyat karena sifat-sifatnya yang unik. Kehadiran fauna ini menunjukkan hubungan erat masyarakat Melayu dengan alam dan menjadi bagian integral dari ekspresi budaya mereka. Jadi pada slide ini kita akan membahas bagaimana orang Melayu memandang alam. Bagi masyarakat Melayu, alam bukan hanya sekedar latar belakang kehidupan, tapi merupakan sumber kehidupan yang sesungguhnya. Alam adalah tempat manusia menggantungkan hidup, mulai dari kebutuhan pangan, tempat tinggal, hingga sumber budaya. Oleh karena itu, alam dipandang sebagai sesuatu yang memiliki marwah, yaitu kehormatan yang harus dijaga. Jika alam dirusak, maka sama saja dengan merusak martabat dan kehormatan manusia itu sendiri. Selain sebagai sumber kehidupan, alam juga dipandang sebagai guru. Ada sebuah ungkapan Melayu yang sangat terkenal, yaitu alam terkembang jadi guru. Ungkapan ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di alam dapat dijadikan teladan. Dari alam kita bisa belajar bagaimana menjaga keseimbangan, bagaimana menjaga kesabaran, bagaimana bekerja sama, dan bagaimana saling memberi. Contohnya, dari sungai kita belajar tentang keikhlasan dan berbagi, karena sungai selalu mengalir memberi manfaat tanpa pernah meminta balasan. Dari pohon kita belajar tentang keteguhan, karena ia tetap berdiri kokoh meskipun diterpa hujan dan angin. Dari hutan kita belajar tentang kebersamaan, karena di sana ada banyak makhluk hidup yang saling bergantung satu sama lain. Selain itu, orang Melayu juga melihat alam sebagai ruang hidup bersama seluruh makhluk. Bukan hanya manusia saja, alam menjadi rumah besar tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh serakah atau merasa paling berhak atas alam. Ada tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan agar semua makhluk dapat bertahan hidup dengan baik.
Jadi, pandangan orang Melayu tentang alam sebenarnya sangat bijaksana. Alam bukan hanya tempat untuk diambil manfaatnya, melainkan juga guru yang mengajarkan nilai-nilai estetika, kebijaksanaan, dan keselarasan hidup. Ini sebabnya masyarakat Melayu selalu berusaha menjaga alam, karena mereka percaya bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan alam semesta. Kita akan lanjut ke slide berikutnya mengenai kearifan hubungan manusia dan alam. Pada slide ini, kita melihat bagaimana orang Melayu memahami hubungan manusia dengan alam. Bagi orang Melayu, alam bukan hanya sekedar tempat tinggal ataupun sumber daya, tetapi juga guru sekaligus sumber falsafah hidup. Dari alam, mereka belajar tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta bagaimana menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Hubungan ini diwujudkan melalui aturan-aturan adat yang disebut pantang larang. Pantang larang ini berfungsi untuk menjaga kelestarian alam, misalnya pantang merusak hutan, mencemari sungai, merusak laut, mengganggu kampung halaman. Dengan adanya pantang larang ini, manusia tidak boleh sembarangan memperlakukan alam, karena setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Salah satu contoh nyata, kearifan orang Melayu dapat kita lihat melalui tradisi manumbai, yaitu kegiatan di mana mengambil madu lebah. Aktivitas ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan penuh penghormatan. Orang Melayu melakukannya dengan santun, doa, serta tata cara tertentu yang mencerminkan rasa hormat terhadap alam. Dari sini, kita bisa melihat bahwa aktivitas ekonomi sekalipun tetap diikat oleh nilai budaya dan penghormatan terhadap lingkungan. Dengan kata lain, orang Melayu sangat menyadari bahwa kehidupan mereka sangat bergantung pada alam. Alam bukan hanya sumber nafkah, tetapi juga sumber budaya yang membentuk cara hidup mereka. Oleh karena itu, menjaga hubungan harmonis dengan alam berarti juga menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Oke, kita lanjut slide berikutnya mengenai pemanfaatan alam lingkungan. Jadi, pada slide ini kita akan membahas bagaimana masyarakat Melayu memanfaatkan alam lingkungannya. Pemanfaatan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan diatur dengan sangat bijaksana berdasarkan adat, aturan, dan pantang larang yang diwariskan secara turun-temurun. Pertama, ada pembagian ruang wilayah. Berdasarkan filosofi Melayu, ruang ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tanah kampung sebagai pusat kehidupan masyarakat, dusun untuk permukiman, ladang sebagai tempat bercocok tanam, rimba cadangan yang diucapkan sebagai hutan persediaan, dan hutan larangan yang sama sekali tidak boleh diganggu, karena berfungsi menjaga keseimbangan alam. Pembagian ini membuktikan bahwa sejak dahulu, orang Melayu sudah memiliki sistem pengelolaan ruang yang sangat teratur. Yang kedua adalah beradang. Masyarakat Melayu mengenal berbagai teknik tradisional. Prosesnya dimulai dengan membuka hutan, kemudian menebas semak, menutup pohon, melandang, hingga membakar secara terkendali. Setelah itu, dilakukan proses memerun untuk mengendalikan semak, kemudian membersihkan atau meratakan tanah, dan akhirnya menentukan teknik serta pilihan kebun yang sesuai. Semua tahapan ini tidak hanya untuk menghasilkan ladang yang subur, tetapi juga untuk memastikan alam tetap lestari. Dengan demikian, pemanfaatan alam dalam masyarakat Melayu selalu dilandasi kesadaran menjaga keseimbangan, menghindari kerusakan, dan mengutamakan kebersamaan. Semua itu menjadi bukti bahwa orang Melayu memiliki kearifan ekologis yang tinggi dalam mengelola lingkungannya. Baiklah, kita lanjut mengenai ekologi sosial Melayu. Pada slide ini, kita akan membahas tentang ekologi sosial dalam kehidupan masyarakat Melayu. Ekologi sosial maksudnya adalah bagaimana lingkungan alam mempengaruhi pola tempat tinggal dan hubungan sosial masyarakat. Yang pertama, dari sisi lanskap tempat tinggal. Orang Melayu menempati wilayah yang sangat beragam, mulai dari pedalaman atau kampung, hulu hingga bandar ataupun kota, sehingga wilayah ini memiliki fungsi dan karakteristik masing-masing. Pedalaman atau hulu biasanya masih sangat dekat dengan alam. Kampung menjadi pusat kehidupan masyarakat sehari-hari, dan bandar berkembang sebagai pusat perdagangan serta pertemuan budaya. Yang kedua adalah sungai dalam pandangan orang Melayu, yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Sungai dianggap sebagai urat nadi kehidupan karena hampir semua aktivitas bergantung padanya. Sungai tidak hanya digunakan sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai pusat ekonomi, sarana politik, bahkan bagian dari kebudayaan dan ritual adat. Dalam pemahaman orang Melayu, sungai terdiri dari bagian hulu, hilir, baru, dan darat. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Masyarakat hulu, misalnya, biasanya lebih dekat dengan kehidupan alam pedalaman, sementara masyarakat hilir lebih terhubung dengan laut dan aktivitas perdagangan. Walaupun berbeda, hulu dan hilir tetap saling bergantung satu sama lain. Hal ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, ekologi sosial Melayu memperlihatkan bagaimana manusia tidak bisa terlepaskan dari alam. Tempat tinggal, cara hidup, hingga pola sosial mereka sangat dipengaruhi oleh lanskap dan sungai yang menjadi pusat kehidupan bersama. Lanjut di akhir slide yaitu kesimpulan. Jadi masyarakat Melayu memandang alam sebagai sumber kehidupan yang sentral dan memiliki hubungan harmonis serta dialogis dengan lingkungan dan melalui sistem pengetahuan lokal, aturan adat dan nilai-nilai spiritual yang kuat untuk melestarikan dan keberlanjutan sumber daya alam. Kearifan ini diwujudkan dalam pembagian zona, penggunaan lahan, pengelolaan hutan dan perairan, serta ritual yang membentuk pola interaksi manusia dengan alam secara bijaksana dan seimbang. Dengan kata lain, orang Melayu percaya bahwa kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan alam. Menjaga hak alam berarti menjaga kehidupan, merusak alam berarti merusak martabat manusia itu sendiri. Inilah kearifan ekologis yang diwariskan dari nenek moyang dan terus dijaga hingga sekarang. Oke, baiklah teman-teman sekalian, mungkin segitu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Ke pasar membeli ketupat, singgah pula membeli ikan. Sampai di sini yang saya dapat. Silakan bertanya, kawan sekalian.